Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa kini muncul fenomena di mana banyak orang menulis karya sejarah meskipun mereka bukan orang yang berpendidikan sejarawan. Nah, para sejarawan yang kita sebut sebagai amatiran memang bertebaran ya. Jadi banyak sekali karena mereka meminati peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat tinggalnya atau lokalitasnya. Nah, sehingga mereka kemudian terdorong atau termotivasi untuk menulis sejarah, katakanlah sejarah lokal. Nah, mereka sebenarnya memang sudah berkomunikasi ya, dengan para sesepuh atau pini sepuh desa yang mempunyai pengetahuan mengenai kelampauan masyarakat di pedesaan. Nah, sehingga kesaksian mereka itu sebenarnya merupakan kesaksian bukan dari tangan pertama, tetapi dari tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat, dan seterusnya. Nah, tetapi bagi mereka kesaksian bukan tangan yang pertama ini menjadi penting dan perlu dicatat dan juga perlu ditulis, terutama agar kesaksian yang bersifat tradisi lisan dan folkloris ini tidak hilang di telan zaman. Jadi bagi mereka tidak ada tali ya, misalnya, tapi rumput pun jadi ya, jadi peluang mereka menulis sejarah memang sebenarnya sudah tertutup seiring dengan sumber sejarah lisan misalnya telah terkubur, telah meninggal dan tidak mungkin diwawancarai lagi. Tetapi memang ada kemungkinan bahwa sumber sejarah lisan itu sudah menurunkan kesaksiannya kepada teman-temannya, kepada keluarganya, dan kepada katakanlah semua orang yang pernah mendengarnya. Jadi sebenarnya kesaksian lisan ini akan bisa sebenarnya dilakukan perbandingan dengan sumber-sumber yang masih bisa bertahan. Nah, dengan demikian maka tadi bermunculan sejarawan-sejarawan ya, amatiran yang biasanya sangat banyak, dan juga ada sejarawan profesional yang karena dia mempunyai pendidikan kesejarahan. Jadi dalam masyarakat Indonesia masa kini muncul banyak sejarawan yang terlibat untuk menulis kelampauan masing-masing masyarakat, kelampauan sejarah Indonesia yang sudah berlangsung ya. Misalnya peristiwa-peristiwa yang terdekat yang masih diingat dalam memorinya. Nah, sehingga kemudian dilakukan semacam penulisan dan akhirnya dibangun narasi yang meskipun itu terbatas dan bukan dalam bentuk sejarah, tetapi itulah yang dikatakan sebagai sejarah naratif. Artinya sejarawan menceritakan proses terjadinya peristiwa beserta sebab-sebab dan akibat-akibatnya. Nah, sebenarnya tulisan mereka ini
bisa jadi memang menarik gitu ya. Meskipun tadi saya katakan tidak berasal dari kesaksian tangan orang pertama atau tangan pertama. Nah, tetapi memang sejarawan amatir yang mengerjakan suatu karya sejarah memang di situ tidak melakukan apa yang disebut sebagai kritik sumber dan juga tidak melakukan interpretasi berdasarkan fakta-fakta. Artinya memang fakta-fakta itu sulit untuk diperoleh manakala bukti-buktinya atau sumber-sumbernya juga tidak ada. Nah, karena itu sejarawan amatir memang lebih mementingkan untuk membangun narasi daripada membangun kebenaran sejarah yang dilakukan melalui proses kritik ekstern maupun intern. Nah, dengan demikian karya sejarah itu merupakan karya yang memang diragukan secara ilmiah, tetapi paling tidak memberikan sumbangan daripada sejarawan profesional tidak berkarya sama sekali. Jadi meskipun mereka amatiran, karya mereka ini paling tidak mendapat respons yang bagus di suatu saat, terutama untuk melakukan revisi penulisan sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.